Oke teman-teman, saya Tom Liwafa dan hari ini saya akan menyuarakan tentang maraknya parkir ilegal yang diduga juga di-backup oleh beberapa oknum-oknum ya. Ini sebenarnya tidak terjadi hanya di Surabaya aja, ini terjadi di Indonesia saya pikir. Apakah kemudian kita di situ harus marah? Harus. Kenapa? Karena kalaupun kemudian memang di sebuah parkir itu ada retribusi atau pajak yang dibayarkan ke daerah sebagai PAD ya, saya pikir nggak ada masalah, namun ini diduga di dalam fakta lapangan ini nggak mengalir di kas daripada daerah. Jadi ini yang perlu akan kita ulik di video yang akan kita bikin singkat kali ini. Jadi poin pertama kawan-kawan ya, ini harus kita tahu bahwa saya tadi menghitung kurang lebih pendapatan daripada omset yang dimana di sini ini bukan jukir ya. Kalau misal kita ngomong jukir, juru parkirnya ini juga dikoordinator sama orang. Jadi secara realistis ini kita bahas ojol dulu. Ojol ini di sini kurang lebih adalah 14 sampai 20 titik ya per hari. Artinya kalau kemudian mereka itu membayar Rp3.000, maka kemudian mereka itu harus menyetorkan ke tukang parkir 720.000 sampai 1.080.000. Padahal pendapatan bersih daripada ojol rata-rata itu adalah 120.000 sampai 180.000. Itu pun belum terpotong biaya-biaya lain, misal motornya rusak, kemudian misal masuk bensin dan segala macam hal. Artinya ojol menghabiskan 20 sampai 30% hanya untuk kemudian membayar parkir liar. Ini sangat miris sekali ya. Ini sangat miris sekali dan kebetulan saya juga sempat pada waktu itu mau mengajak diskusi untuk di sub Provinsi Jawa Timur, tapi sampai hari ini belum dibalas lagi nih WA saya. Saya akhirnya ketemu menteri kan, saya ketemu menteri, saya sampaikan sama Pak Menteri, Pak Menteri ini seperti apa. Tapi sebelum ketemu Pak Menteri, saya kaji kembali. Ternyata di dalam nomenklatur atau di dalam suatu peraturan yang ada kementerian, kementerian ini hanya mengatur ya, jadi mengatur daripada regulasi yang ada di Indonesia. Tapi kewenangan daripada tiap daerah itu berbeda-beda. Itu namanya les generalis ya, artinya memang peraturan itu dibikin itu untuk seluruh Indonesia. Siapa yang paling bertanggung jawab adalah memang kepala dinas terkait ya, kepala dinas terkait di dalam kota atau kabupaten tertentu. Jadi ini premanisme yang berbalut parkir liar. Kemudian ada oknum ya yang diduga di situ namanya Madas ya, itu yang terjadi hari ini. Ya, saya banyak di tag dan banyak sekali bukti-bukti otentik, organik, tanpa settingan yang memang akan saya tampilkan di video ini. Fenomena terjadi ini bukan hanya di Surabaya, saya pikir kota-kota besar juga mengalami itu. Seperti di Jakarta, seperti di Bandung, seperti di Bali, ataupun kemudian di luar pulau seperti di Medan, di Makassar ya. Artinya ini fenomena yang cukup TSM ya. Kita nggak tahu siapa dalangnya ini semua, apakah ini memang sudah by design, tapi saya pikir ini adalah semacam kayak pattern-nya sama, tapi memang caranya yang berbeda-beda, tapi kurang lebihnya sama. Padahal ya kalau misal kita lihat tuh di media tuh, pendapatan parkir kita ngomong di Surabaya itu akan tercapai apabila 70 miliaran, kalau nggak salah 75 miliar, 78 miliar saya lupa. Tapi ternyata realisasinya itu cuma bisa 40 miliar. Padahal kita kalau misalnya mau fair ya, parkir itu kan pajaknya kan 30% ya. Seharusnya kalau misal kita dengan tahu ya traffic lalu lalang yang ada di Surabaya, saya pikir bisa lebih lah. Kalaupun kemudian harganya itu harus kita nyumbang kepada daerah itu adalah 70 miliar ya nggak apa-apa. Dikasih aja vendor luar. Bahkan saya pikir untuk mendapatkan 200 miliar, 300 miliar parkir setahun itu gampang loh. Karena dari 30% per kendaraan. Ini kita juga ngomong juga bukan asal-asalan. Kalau kita mau menelaah lebih lanjut ya teman-teman ya. Saya beberapa kali ke luar negeri ya. Jadi sistem parkir yang ada di sana pun itu ada beberapa tempat seperti di Belanda itu kan parkir juga di daerah tertentu memang nggak bayar ya. Jadi ada juga di Korea parkir itu juga sistemnya digital dan nggak sembarangan. Oke lah, artinya kalau misal kemudian kita di Jepang ya, minimal parkir itu retribusinya itu masuk ke dalam kas negara.
bukan masuk kepada, mohon maaf, oknum ormas. Ini terjadi juga bukan hanya di swalayan atau kemudian kayak Indomaret, Alfamart dan segala macam. Toko-toko UMKM ini juga kena, kan kasihan. Jadi kasihan toko-toko UMKM yang kena ya. Mereka baru merintis bisnisnya, kemudian harus kena parkir mau itu 2.000, mau itu 3.000. Akhirnya trafiknya jadi menurun. Ini yang miris. Artinya ini menghambat iklim investasi yang ada di Indonesia saya pikir ya. Dan kalau misalnya kita paham bahwa law enforcement dan ketinggian kebutuhan di tengah keterbatasan lahan ini juga menjadi suatu perhatian ya buat teman-teman semuanya. Ini karena dalam sistem ini lemah ya. Apakah kemudian ada intervensi kepada kepala daerah atau seperti apa saya kurang paham ya. Ya, tapi memang ini kalau kita nggak suarakan yang terjadi ini adalah lambat laun ya. Pertumbuhan ekonomi kita terutama di sektor UMKM ini semakin spiral ke bawah. Kenapa? Ya karena dikit-dikit dipajakin. Karena ini bukan pajak, kalau pajak mungkin masuk ke negara. Ini kan pungli. Jadi ini yang harus kita suarakan. Jadi teman-teman ada teori ya, kalau misal teman-teman yang akademisi pasti suka teori kan. Saya akan memberikan teori. Teorinya adalah Dissocial Disorganization Theory di tahun 1942 yang dibikin oleh Clifford dan Henry. Jadi di situ kita lihat bahwasanya perilaku kriminalitas yang terorganisir yang terjadi karena tatanan sosial yang lemah itu bisa menyebabkan mobilitas untuk pungli jangka panjang. Yang dimana kawan-kawan ini harus kita perangi dengan cara apa? Kalau mungkin dulu gak ada sosial media, hari ini sosial media sangat berpengaruh. Dengan teman-teman mungkin nge-repost, menyuarakan, mengambil diskusi di situ, diskusi dari warung kopi, diskusi daripada teman-teman mahasiswa. Mungkin hal ini akan tersampaikan dengan baik, akan deliver dengan baik. Karena ini gak cukup kalau misal Tom Levi yang ngomong. Jadi harus teman-teman semua yang ngomong agar supaya apa? Kita semua ini gak kena pungli. Jangankan orang-orang lain, saya pun kapasitas DPR pun kena pungli juga gitu loh. Dan gak jarang kalau kita mau bayar juga kadang-kadang nyolot. Mungkin kalau misal kemudian pelayanan jukirnya itu baik, disiapkan dengan oke, mobil kita dijagain, oke lah nggak ada masalah. Tapi kadang-kadang apa yang paling masalah? Yang paling masalah itu adalah kita parkir-parkir sendiri, ya. Terus kemudian kita pulang baru kita tidak kayak parkir. Ini yang bermasalah bos dan ini banyak banget videonya kayak gini. Ya ini tentunya tidak bisa kita benarkan. Karena pada dasarnya itu kalau misal kita dalam sisi tata ekonomi negara ini ya semuanya harus adil gitu loh. Jadi nggak bisa kemudian kita dengan adanya sebuah oh ada kata-kata lebih baik teman-teman oknum tertentu itu mas mengelola parkir daripada mereka maling. Ini nggak bisa dibenarkan gitu loh. Oke dengan tentunya saya mengatakan seperti ini saya maka harus bersiap. Ada beberapa DM ya di saya di mana ketika kita diancam di dalam suatu tempat ya karena mereka juga mempunyai infrastruktur tim yang bagus, logistik yang bagus, maka kalaupun kemudian saya di situ mau dinolkan suara saya atau apapun itu ya dalam pileg, ya gak ada masalah karena saya juga belum tentu juga maju pileg juga. Kemudian kenapa Mas Tom bisa bicara seperti itu ya nothing tulus lah. Dari awal saya juga masuk di politik juga enggak yang gimana-gimana. Saya masuk politik juga 1 tahun sebelumnya Alek kok. Jadi nggak usah khawatir dengan hal seperti itu kawan-kawan ya. Tapi saya percaya teman-teman semuanya banyak teman-teman yang waras. Banyak teman-teman semuanya yang juga bisa untuk diajak berdiskusi bahwa kemudian tidak bisa seorang oknum menenggelamkan satu orang gitu. Memang keputusan ini speak up ini ya tentunya tidak akan pernah bisa menyenangkan semua orang. Pasti ada banyak orang yang akan terganggu. Dan ini sudah wajar bagi saya ini hal yang sangat wajar sekali gitu loh. Saya tadi membaca buku-buku tentang Bung Tomo. Jadi bagaimana kemudian Bung Tomo dia ketika di 10 November itu juga menyuarakan ya pergerakan dari Surabaya. Jadi pada waktu itu pergerakan itu berawal dari Surabaya dan saya berharap pergerakan ini karena saya nggak sendirian juga ada beberapa kawan-kawan saya juga ada Viral Justice ya kan. Ada beberapa juga ormas-ormas yang memang mendukung pergerakan ini. Jadi kawan-kawan mungkin dari video ini ya saya berharap kawan-kawan lebih aware lah terhadap peristiwa-peristiwa parkir-parkir liar ini. Karena lama-lama ini dinormalisasi ya. Sampai kapan ini terjadi? Kita harus membentengi teman-teman ojol untuk kemudian tidak dipalak parkir liar. Yang kedua kemudian jangan sampai UMKM ini juga terbebani dan mereka menjadi sepi karena parkir liar. Yang berikutnya mungkin juga masyarakat ya. Masyarakat ini jangan sampai terbebani dari parkir liar. Kenapa?
Karena kita itu bisa loh spend itu sampai ratusan ribu bahkan jutaan hanya untuk parkir liar. Kalau kemudian itu pendapatannya sesuai dengan retribusi dan dianggarkan dan dibayarkan ke pemerintahan nggak ada masalah. Tapi permasalahan ini oknum. Dan oknumnya tersebut juga di etnis-etnis tertentu. Kenapa bisa se-TSM ini? Apakah sekuat itu backup-nya? Apa seperti apa? Tolong coba teman-teman kita diskusi ya kan. Karena jangan cuma di Surabaya, kalau bisa di seluruh Indonesia. Parkir berbayar gak masalah. Kalau memang kemudian itu kita serahkan uangnya 100% secara akuntabel kepada pemerintahan. Tapi kalau misal kemudian di situ yang dipalaki UMKM, ojol, masyarakat umum, saya pikir kasihanlah teman-teman ya. Semoga video ini menjadi bahan renungan buat teman-teman semuanya dan syukur-syukur kalau misal dibagikan. Saya udah siap ya, tahun 2029 kita ditenggelamkan pun elektoral saya udah siap. Ya itu konsekuensi daripada kita menyuarakan kebenaran. Sekian sahabat-sahabat online saya dan topik apa yang menarik lagi nanti teman-teman tag saya aja. Kita harus memberantas hal-hal yang kurang-kurang bagus kayak gini di Indonesia. Terima kasih.